dan kami persilakan untuk penanya berikutnya. Baik, boleh langsung aja nggak apa-apa untuk mic-nya langsung diberikan ke situ di tempat majelis saja, silakan. Oke, sudah ada Andi Kumala, silakan Andi Kumala untuk mempersilakan jamaah, silakan. Baik, terima kasih Sofyan. Dan di samping saya juga sudah ada jemaah lagi dari Bapak-bapak yang ingin bertanya juga terkait tema kita hari ini. Silakan Bapak langsung saja perkenalkan diri dan disampaikan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayani dari... Didekatkan lagi Pak, mohon maaf, mic-nya. Dari Bojongkuluk, Anak Herang, Gunung Putri. Saya mau bertanya di sini tentang juhud. Lebih mudah mana untuk berjuhud? Apakah ketika kita berharta atau ketika kita tidak berharta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustaz Azhari Nasution untuk memberikan jawabannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lebih mudah mana zuhud ketika kita punya harta atau ketika kita tidak punya harta? Nah, lagi-lagi tadi kata kuncinya zuhud itu sikap mental. Ya, bukan tadi Prof. Asrarun Ni'am bilang bukan berarti orang yang miskin sudah pasti zuhud. Bukan berarti orang yang secara ekonomi itu ke bawah dia pasti zuhud. Sementara orang yang punya kemewahan dia pasti tidak zuhud. Algoritma zuhud nggak begitu tuh. Dia sikap mental, cara kita memandang dunia seperti apa. Ada Nabi Sulaiman, prototipe orang zuhud tapi seorang yang hartawan. Ketika dikasih harta, komentarnya liya beluani ashkuru am akfur. Tuhan memberi saya harta yang banyak, kedudukan yang hebat, tetapi Tuhan sebenarnya sedang menguji saya. Liya beluani, memberi bala kepada saya, ashkuru am akfur. Dengan bala ini, dengan harta ini, dengan jabatan ini, dengan pangkat ini, dengan popularitas ini, kira-kira saya jadi orang yang bersyukur atau kufur ya? Nah, itu zuhud. Orang kaya tapi punya mental zuhud, dahsyat sekali. Lalu kemudian ada orang yang secara hidup pas-pasan. Dia zuhud, dia tidak mengeluh, tidak mengutuk takdir. Bersyukur kepada apapun, senantiasa berikhtiar. Ini luar biasa juga. Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib, walakin yu'til imana illa man yuhib. Tuhan memberikan materi kepada yang dia cintai dan kepada yang gak dia cintai. Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Lahab, saudagar semua tuh, orang punya duit semua, tapi jadi musuh Allah. Tapi ada orang yang tidak punya harta tapi diberi iman, atau punya harta tapi diberi iman, itu tanda dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya harus dirubah, bukan lebih mudah mana zuhud ketika kita ada harta atau tidak ada harta, tetapi mari sama-sama zuhud itu jadi konsumsi semua orang, semua strata ekonomi, baik dia kaya, tidak kaya, miskin atau kaya, kita semua harus punya mental zuhud. Sekarang orang kota ada namanya kiai frugal living, hidup minimalisme, hidup yang fungsional. Dia orang kaya tapi bajunya semuanya warna hitam. Ketika ditanya, emang gak punya duit beli baju? Biar gak capek ditanyain tetangga belinya di mana, jadi warnanya sama semua. Nah, ini Masya Allah nih. Orang kota sekarang punya konsep frugal living. Ini sebenarnya mengadopsi konsep zuhud. Di mana sekarang orang itu lebih banyak dianggap lebih hebat. Lalu muncul budaya flexing, memamerkan. Akhirnya diintai sama orang pajak. Ya kan? Jadi frugal living itu penting. Pakai air sewajarnya, makan sekenanya. Berapa banyak kita ngadain bukber yang terjadi food waste, sampah makanan, buang-buang makanan. Itu kritik juga terhadap cara puasa kita. Dan saya agak kaget ketika ada data negara terfood waste, salah satunya Arab Saudi. Negara Islam ini, mayoritas muslim, dan angka food waste-nya meningkat Ramadan. Dan Indonesia termasuk. Coba, kita bilang puasa melatih kepekaan sosial, tapi kita justru buang-buang makanan. Jadi mudah-mudahan konsep zuhud kita bisa bumikan dengan cara faham betapa hidup itu lebih bagus fungsional, bukan emosional. Dunia kita jadikan
wasilah bukan tujuan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Frugal living tadi mungkin bisa kita rubah dengan zuhud living mungkin lebih menarik lagi Ustadz ya. Nah, nanti ada satu pertanyaan lagi yang sudah siap di segmen berikut yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Prof. Asrorun Niam. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.